Ada banyak manuskrip kuno yang ditinggalkan oleh generasi zaman dulu, dan aneka pengetahuan dalam manuskrip itu kemudian memberi banyak wawasan baru untuk orang di masa kini, khususnya yang terkait dengan pengetahuan maupun kehidupan di zaman kuno. Bahkan melalui manuskrip-manuskrip kuno itulah para ilmuwan modern mendapat pengetahuan-pengetahuan penting yang sebelumnya tidak mereka ketahui, meliputi kebudayaan, ritual tertentu, perawatan kesehatan, dan lain-lain, khususnya yang terkait zaman kuno. Karena latar belakang itu, manuskrip kuno tidak hanya penting sebagai warisan peradaban yang perlu dirawat, namun juga penting untuk diketahui isinya secara menyeluruh. Dalam hal itu, seringkali butuh upaya tertentu untuk bisa memahami sesuatu yang disampaikan oleh manuskrip, karena bahasa, istilah, bahkan huruf yang digunakan di dalamnya sudah tidak digunakan atau tidak dikenal di zaman sekarang. Untungnya, dunia memiliki ilmuwan-ilmuwan dan orang-orang tekun yang bisa memecahkan aneka kode dalam manuskrip-manuskrip yang ditemukan, sehingga isi manuskrip-manuskrip kuno pun dapat diterjemahkan ke bahasa yang kita kenal sekarang, dan isinya menjadi pengetahuan baru bagi dunia. Bisa dibilang, hampir semua manuskrip yang telah ditemukan selalu dapat diterjemahkan isinya, meski mungkin kode-kode di dalamnya sangat sulit dan rumit. Namun ada satu manuskrip kuno yang sangat misterius. Sebegitu misterius, sampai tidak ada orang yang mampu memahami isinya, apalagi menerjemahkannya. Manuskrip kuno itu dikenal dengan nama Voynich Manuscript atau manuskrip Voynich, dan sampai sekarang dianggap sebagai manuskrip paling misterius di dunia. Inilah kisahnya, dan selamat menyelami dunia misteri. Asal-usul manuskrip Voynich bermula pada tahun 1912. Pada waktu itu, seorang penjual buku antik keturunan Polandia Amerika bernama Wilfrid M. Voynich mendapatkan sebuah buku kuno dari para Yesuit Italia yang tinggal di Villa Mondragone. Mereka terpaksa menjual buku kuno tersebut kepada Wilfrid Voynich karena butuh biaya untuk merenovasi lembaga pendidikan mereka. Selain itu, mereka menjual buku tersebut karena memang tidak memahami isinya. Buku kuno yang diterima Voynich waktu itu memiliki ketebalan 420 halaman, dan isinya ditulis dengan bahasa yang sangat aneh yang tidak dikenal siapapun. Sebagai penjual buku antik, ia menguasai beberapa bahasa, termasuk bahasa kuno, tapi bahasa yang digunakan manuskrip kuno itu sama sekali tidak dipahaminya. Buku kuno itu memiliki halaman berisi gambar warna-warni dengan diagram-diagram aneh. Buku atau manuskrip itu lebih didominasi gambar spesies tanaman yang tidak dapat ditemukan pada zaman sekarang. Penulis manuskrip itu pun tidak diketahui, tetapi pengujian karbon telah menunjukkan bahwa manuskrip itu dibuat kira-kira antara tahun 1404 hingga 1438. Banyak spekulasi bermunculan tentang asal-usul dan apa maksud sebenarnya penulisan manuskrip tersebut. Karena ditemukan oleh Wilfrid M. Voynich, manuskrip itu pun lalu disebut manuskrip Voynich. Sejak itulah, manuskrip Voynich dikenal dunia dan menarik minat banyak ilmuwan yang ingin menyelidiki isi di dalamnya. Tak terhitung banyaknya ilmuwan, para profesor, ahli bahasa, sampai para arkeolog yang telah mencoba meneliti manuskrip Voynich, tapi tidak ada satupun yang bisa memahami apalagi menjelaskan isi manuskrip kuno itu. Karenanya belakangan manuskrip Voynich disebut sebagai dokumen paling misterius di dunia. Sebegitu banyak orang yang tertarik dan berusaha mempelajari, meneliti, dan memecahkan isi manuskrip Voynich, sampai muncul istilah vounicologist, yang merujuk pada orang-orang dengan ketertarikan pada manuskrip Voynich. Di antara banyak penelitian yang pernah dilakukan, berikut ini beberapa yang dianggap paling penting. Pada 1921, seorang profesor filsafat dari Universitas Pennsylvania, bernama William R. Newbold, menyatakan bahwa pada setiap karakter yang terdapat dalam manuskrip Voynich terdapat goresan pena yang sangat halus, yang hanya bisa dilihat dengan kaca pembesar, dan goresan-goresan itu membentuk huruf-huruf Yunani kuno. Berdasarkan asumsi itu, William Newbold menyimpulkan bahwa manuskrip Voynich berisi penemuan-penemuan sains yang ditulis pada abad ke-13 oleh ilmuwan dan filsuf Roger Bacon. 1 dekade kemudian, kesimpulan William Newbold dibantah oleh para peneliti lain,
yang mengatakan bahwa goresan halus tersebut hanyalah pecahan alami dari tinta yang digunakan untuk menulis, bukan kode berupa goresan halus seperti yang ia asumsikan. Upaya William Newbold menjadi permulaan dari usaha panjang untuk memecahkan misteri ini, hingga berdekade-dekade kemudian. Pada 1940-an, pemecah kode terkenal bernama Joseph M. Feely dan Lionel C. Strong menggunakan huruf-huruf Roma yang bisa disubstitusikan ke karakter Voynich. Dari hasil penelitian, Lionel Strong menyimpulkan bahwa manuskrip itu dibuat oleh penulis Inggris dari abad 16, bernama Anthony Asham, yang salah satu karyanya berjudul Little Herbal dan diterbitkan pada tahun 1550. Walaupun manuskrip Voynich memiliki kemiripan isi dengan Little Herbal, para peneliti tidak bisa melacak bagaimana Anthony Asham bisa mendapatkan pengetahuan mengenai kriptografi. Kesimpulan Lionel Strong dan rekannya akhirnya diabaikan oleh peneliti lain. Pada 1945, misteri manuskrip Voynich diserahkan ke tangan para ahli pemecah kode yang sebelumnya berhasil memecahkan kode tentara Jepang pada Perang Dunia Kedua. Tim pemecah kode ini belum pernah gagal memecahkan kode apapun yang disodorkan. Tapi mereka gagal saat berusaha menyingkap misteri manuskrip Voynich. Pada 1978, seorang ahli bahasa bernama John Stojko berusaha meneliti manuskrip itu, dan menyatakan bahwa teks yang terdapat dalam manuskrip Voynich sebenarnya ditulis dalam bahasa Ukrainia dengan seluruh huruf hidupnya dihilangkan. Namun dengan metode itu terjemahan yang dihasilkan sepertinya tidak masuk akal dan sama sekali tidak sesuai dengan ilustrasi yang ada pada halamannya. Pada 1987, seorang ahli fisika bernama Leo Levitov menyatakan bahwa manuskrip tersebut dihasilkan oleh kaum Cathar, sebuah sekte yang dianggap sesat pada abad pertengahan di Prancis. Menurut Leo Levitov, huruf yang digunakan dalam manuskrip itu adalah campuran dari berbagai bahasa, yaitu Belanda, Jerman dan Prancis kuno. Walaupun teori itu sepertinya masuk akal, namun hasil terjemahan yang dihasilkan Levitov juga tak masuk akal jika dibandingkan dengan sejarah ataupun teologi kaum Cathar. Dari dekade ke dekade, manuskrip Voynich terus menyita perhatian, dan manuskrip kuno itu pun terus berpindah tangan dari satu ilmuwan ke ilmuwan lain. Mereka berusaha sepenuh daya memecahkan isi manuskrip itu, tapi satu persatu gagal. Ahli bahasa, ahli pemecah kode, ahli sejarah, dan tak terhitung ahli lain, semuanya kebingungan. Sampai kemudian, memasuki era 2000, setelah hampir satu abad manuskrip misterius itu membuat dunia kebingungan, seseorang akhirnya menemukan penyelesaian yang dianggap paling masuk akal. Bahwa manuskrip Voynich sebenarnya bukan manuskrip rahasia, melainkan hanya rekayasa, sebentuk hoax dari zaman kuno. Orang yang menyatakan kesimpulan mencengangkan itu adalah Gordon Rook, seorang psikolog dan dosen ilmu komputer dari Universitas Keele di Inggris. Dia mempublikasikan penemuannya di jurnal Kriptologia pada 2004. Selama 3 bulan, Rook meneliti manuskrip misterius itu tanpa hasil, hingga ia sampai pada kesimpulan bahwa manuskrip Voynich hanyalah hoax. Kesimpulan itu membuat para voynicologis terkesan. Sebelumnya, mereka telah berusaha memecahkan misteri manuskrip itu selama bertahun-tahun tanpa hasil, dan sekarang mereka merasa bahwa ini adalah jawaban yang masuk akal. Bahwa manuskrip Voynich memang tidak bisa dipecahkan atau diterjemahkan, karena memang cuma rekayasa atau hoax, bukan manuskrip kuno yang memang ditulis dengan benar sehingga bisa diterjemahkan pada zaman apapun. Gordon Rook sampai pada kesimpulan mencengangkan itu setelah melihat struktur bahasa yang aneh pada manuskrip Voynich. Misalnya pada folio 78R. Ketika halaman itu diterjemahkan menggunakan model pemecahan versi Rook, hasilnya akan terbaca, kokedi dal kokedi. Kata kokedi diulang hingga 4 kali dalam sebuah kalimat pendek. Pengulangan seperti itu adalah hal yang tidak pernah ditemukan dalam bahasa manusia. Terlalu aneh, sehingga Rook menyimpulkan manuskrip Voynich hanyalah hoax. Kesimpulan ini memang tidak pernah terpikirkan sebelumnya oleh peneliti lain. Kemudian, Rook mulai mencari pemecahan lebih lanjut, berdasarkan asumsi hoax. Ia bertanya pada dirinya sendiri,
Jika saya tinggal di abad 16 dan ingin membuat sebuah buku yang misterius namun tidak terpecahkan, bagaimanakah cara yang paling murah dan gampang? Ia lalu menemukan sebuah peralatan yang disebut Cardan Grill, yang pertama kali dideskripsikan pada tahun 1550 oleh Girolamo Cardano. Menurut Rook, dengan menggunakan alat itu, seseorang yang cukup cerdas dapat menulis satu halaman manuskrip Voynich dalam 1 atau 2 jam, yang berarti dapat menyelesaikan satu buku dalam waktu 3 atau 4 bulan, termasuk ilustrasi-ilustrasinya. Rook bahkan berani menyimpulkan bahwa manuskrip itu dibuat oleh seorang alkemis Inggris bernama Edward Kelley. Lalu pertanyaannya, jika manuskrip itu hanya sebuah rekayasa, mengapa seseorang mau bersusah payah membuatnya? Rook punya jawabannya, yaitu uang. Menurut catatan sejarah, Raja Roma, Rudolf II, sangat tertarik ketika melihat manuskrip tersebut pertama kali. Ia sangat terpesona pada keindahan buku tersebut sehingga bersedia membelinya seharga 600 dukat emas, atau sekitar $50.000 untuk zaman sekarang. Jumlah uang yang cukup besar bagi sang perekayasa. Pada tahun 2007, hipotesis Gordon Rook didukung oleh dua kriptolog terkenal bernama Andreas Skinner dan Claude Martin, bahwa manuskrip Voynich sebenarnya cuma buku hoax. Walaupun kesimpulan Rook cukup masuk akal, namun argumennya tidak begitu saja diterima oleh phoenicologist lainnya. Menurut mereka, bisa saja manuskrip tersebut dibuat untuk menyimpan pesan rahasia dalam kalimat-kalimat yang tidak teratur. Rook tidak membantah kemungkinan itu. Kenyataannya kita memang tidak bisa memastikan apakah hipotesis Rook benar atau tidak. Dr. Marcelo Montemurro dari University of Manchester dan Dr. Damian Zanet dari Centro Atomico Bariloche e Instituto Balseiro, Argentina, yang mempelajari manuskrip tersebut secara luas, menepis klaim Gordon Rook. Dua ilmuwan tersebut menyatakan, jaringan semantik yang kami dapatkan dengan jelas menunjukkan kata-kata yang berkaitan cenderung memiliki kesamaan struktur. Tak mungkin fitur tersebut dimasukkan dalam teks untuk membuat sebuah tipuan menjadi lebih realistis. Apalagi, menurut mereka, pengetahuan akademik terkait struktur tersebut belum ada di masa manuskrip Voynich dibuat. Mereka menyatakan, buku ini mengandung 17.000 glif atau ukiran yang dipisahkan jarak sempit. Kedua peneliti itu pun telah mampu membedakan 20-30 bentuk torehan. Pada 1961, manuskrip Voynich dibeli oleh H.P. Krauss, senilai $24.500. Manuskrip itu kemudian didonasikan ke Universitas Yale pada 1969, dan disimpan dengan rapi di perpustakaan Yale hingga saat ini. Jadi, apakah misteri manuskrip Voynich sudah terpecahkan? Mungkin saja, jika kita percaya pada hipotesis Gordon Rook bahwa manuskrip itu sebenarnya hoax. Tetapi, seperti yang dipikirkan oleh sebagian ilmuwan lain, apakah memang benar begitu? Pasti ada kisah di balik manuskrip itu, yang mungkin tak pernah kita ketahui, kata Dr. Montemurro. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe, agar tidak ketinggalan kisah-kisah misteri lain di channel ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya.